Halo, selamat malam Tribuner. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Malam Minggu Sehat. Tentunya dengan beragam informasi dan perbincangan seputar kesehatan bersama saya, Alvin Wahyu. Di episode kali ini Tribuners, topik yang akan kami bahas yakni terkait adakah asupan ampuh penangkal COVID-19. Untuk membahas topik tersebut telah tergabung dengan kami, Dr. Filsuf serta ahli gizi komunitas Dr. Tan Sutien. Halo dok. Halo juga, selamat malam semuanya Kabarnya, Tribuner, selamat malam Mas Alvin. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik dok, perihal topik kita pada malam hari ini dok, yakni asupan ampuh penangkal COVID-19. Sebenarnya selain untuk menjaga imunitas, asupan ampuh semacam apa dok yang harus dikonsumsi untuk penangkal virus corona ini dok? Ya, kita hari ini memang cukup prihatin karena itu kenapa kita mengangkat kembali isu yang sangat ngetren tapi dalam pengertian yang tidak positif, tentang masalah COVID-19 ini. Jadi seperti kita ketahui bersama, 2 hari yang lalu Indonesia mempunyai kasus baru yang tiba-tiba meledak sampai 8.000 lebih, 8.300 dan hari ini 6.000. Ya, jadi memang kita nggak jelas kapan turunnya, tapi yang pasti kita naik. Apakah kita menuju puncak? Walau bisawab. Nah, ini tentu menjadi masalah besar karena kita sama sekali belum pernah mengalami fase tenang. Ya, ketika negara-negara lain bahkan seperti kita lihat Vietnam, ya, itu mereka sudah bagus banget gitu loh ya. Bahkan yang pertama kali memproklamirkan terdapatnya masalah COVID-19, walaupun kita tidak mengatakan dari sana sumbernya, Wuhan, ya itu mereka sekarang sudah membuka betul-betul wisata dan tidak menggunakan masker. Dan kebetulan adik saya juga yang di Australia baru kemarin ngeledek saya. Kami di sini sudah mulai beberapa orang mengadakan pesta-pesta menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya bilang, lalu kemudian mereka anak-anaknya sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak lagi menggunakan masker, bahkan mereka sudah pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan umum dan mereka kelihatannya oke banget. Oke. Nah, sekarang sebelum kita bicara tentang asupannya apa, kita Indonesia selalu mencari keajaibannya, Mas. Sekarang ini lagi nungguin vaksin. Tetapi kita mesti paham dulu yang kita hadapi ini siapa. Izinkan kita mulai lagi dari depan. Barangkali infografisnya bisa ditayangkan. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita bisa terinfeksi. Apapun itu. Ini yang kita selalu sebut sebagai trias epidemiologi. Nah, di dalam trias epidemiologi kita kenal ada yang disebut dengan agent. Agent itu artinya biang keroknya. Mau virus kayak mau penyakit. Pokoknya biasanya ini penyakit menular. Ya, berhubungan dengan penyakit menular. Kayak minggu yang lalu kita bahas tentang demam berdarah. Bisa juga pokoknya parasit. Lalu kemudian ada lagi disebut dengan host. Host itu adalah kita, tuan rumahnya, yang bakal nerima dia, bakal nolak atau bagaimana. Atau kita menggelar karpet merah. Dan satu titik yang kita tidak boleh lupakan adalah environment atau lingkungan. Nah, yuk kita bermain sedikit dengan teka-teki silang. Anda bisa bayangkan kalau seandainya hostnya ini lemah. Lemah itu artinya daya tahannya buruk, ya, punya penyakit penyerta. Atau kemudian nggak peduli, ya. Lalu kemudian virus sekecil apapun, sesedikit apapun, dia akan dengan mudah menyerang. Apalagi kalau lingkungannya tidak mendukung. Anda bayangkan tuh, si host itu diserang oleh 2 panah. Nah, lingkungan itu siapa? Lingkungan itu tentu saja adalah tentang sesuatu yang ada di luar si tuan rumah. Seperti misalnya tentang populasi, bagaimana populasi juga itu bisa mendukung kalau seandainya mereka sama-sama diminta untuk jaga jarak, untuk cuci tangan pakai sabun, untuk menggunakan masker, tapi abai. Ya, jadi walaupun saya sendiri atau Mas Alvin menggunakan masker dengan cara yang benar, kita rajin cuci tangan, kita juga jaga jarak. Tetapi kalau kita berada dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai protokol yang sama, maka Anda bisa lihat bahwa Anda dan saya dihunjam oleh 2 panah. Ya, jadi tentu saja ini berpengaruh sekali. Ditambah lagi kalau misalkan lingkungan itu profil umurnya kebanyakan orang-orang yang mudah untuk terpapar, ya. Lalu ditambah dengan lifestyle, ya, lifestyle-nya adalah orang-orang yang cuek. Udah begitu sekarang kita udah mulai masuk musim penghujan, ya. Udara sudah mulai adem, cenderung untuk menjadi
dingin gitu loh ya. Nah, beberapa virus memang beberapa parasit itu senang dengan udara-udara seperti ini. Jadi kemampuan mereka untuk menyerang menjadi lebih ganas gitu loh ya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat, kita kembali lagi kepada 3 triangle tadi, trias tadi. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan kalau seandainya misalnya nih hostnya aja kuat, kita hidupnya benar, kita pakai masker, lalu kemudian lingkungannya juga mendukung. Ya, protokol kesehatan dilakukan secara serempak, kita semua persisten punya komitmen. Nah, kita mau lihat virusnya seperti apapun, itu kita sudah mempunyai penangkal. Nah, itu penting. Nah, apalagi kalau seandainya kita betul-betul menjaga jarak, artinya virusnya itu nggak disamperin. Nah, yang repot adalah kalau virusnya itu walaupun jumlahnya cuma sedikit, tetapi kita membuka peluang. Lingkungannya buruk, lalu kemudian saya sendiri sebagai tuan rumah juga buruk sama buruknya. Ya, sekali lagi Anda bisa lihat itu panahnya 2 diserang. Ya, nah, bagaimana kalau seandainya virusnya ini juga viral load-nya tinggi misalnya. Misalnya pada orang-orang, pada nakes yang memang bekerja di tempat yang memang punya risiko. Ya, kalau misalnya Mas Alvin di studio barangkali nggak terlalu punya risiko, tapi saya baru aja hasil swab saya keluar nih. Alhamdulillah banget gitu loh ya. Jadi hasilnya ternyata tidak terdeteksi. Pasien saya minggu lalu sempat lapor, "Dok, ternyata setelah saya berjalan sekian hari dari dokter jadi dia ketemu sama saya hari Jumat, hari Rabu dia memberitahu staf saya mengatakan bahwa dia ternyata COVID positif. Wah, saya mulai bebenah sejak saat itu. Karena saya tahu saya punya cukup kontak yang cukup dekat dengan dia karena saya adalah dokternya. Lalu hari Kamis saya melakukan swab, lalu kemudian alhamdulillah hari ini hasilnya keluar, saya ternyata tidak terdeteksi. Dan swab itu nggak main-main, Mas, nggak enak banget sebetulnya, walaupun kelihatan dikilik-kilik dari lubang hidung sama lubang mulut semua dikenai semua, ya. Jadi barangkali kita harus bahas ini dulu, Mas. Ya, jadi jangan nyamperin virusnya, jangan bikin perkara, dan yang paling penting adalah kita harus paham bahwa COVID-19 ini beneran ada. Jadi jangan mempunyai pikiran, ini bisa-bisaannya dunia kesehatan aja, bikin virus lalu kemudian cari uang. Ya, awalnya jualan tes, sekarang jualan vaksin. Aduh, udah dong ya. Kok pikirannya jelek terus gitu loh ya. Dulu apakah ketika kalian juga pertama kali mendeteksi polio? Nah, bayangin polio atau cacar di zamannya Edward Jenner. Edward Jenner adalah orang yang pertama kali menemukan vaksin gitu loh ya. Apakah berarti cacar itu adalah virus yang dibikin? Kan enggak. Ya, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini kita nggak pernah lagi harus divaksinasi dengan cacar monyet, variola, karena suksesnya vaksinasi dan orang juga hidup dengan baik pada waktu itu sampai dengan sekarang. Jadi ada keberhasilan. Ya, tetapi tolong diingat, vaksin aja tidak menyelesaikan masalah, karena vaksin yang sekarang pun ini juga tidak melalui suatu penelitian dan suatu rilis yang sesuai dengan aturan. Aturan itu bakal lama banget kalau mau diikutin. Vaksin bisa dirilis, dipublikasikan, lalu kemudian bisa diberikan secara merata di seluruh dunia setelah melalui step-step yang panjang. Tapi ini karena yang disebut dengan emergency use. Jadi ini sedang diajukan ke PBB. Jadi bayangkan kalau vaksin yang juga tergesa-gesa seperti ini memang tujuannya adalah untuk melindungi, tetapi efektivitasnya pun kita harus mempunyai penelitian yang jauh lebih panjang. Dan setelah mendapat vaksin pun bukan berarti, hore, saya bisa keluyuran. Oh tidak. Ya, ternyata kita tetap harus menjalankan protokol itu. Demikian Mas Alvin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.